Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, dan patut kita syukuri nikmat-nikmat itu dalam segala hal yang diridhoi oleh Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau hingga akhir masa. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak demi melewati berbagai teror yang menakutkan pada hari kiamat. Baiklah para sahabat dan teman-teman dimanapun berada, kali ini saya akan memberikan informasi-informasi gaib yang tertera dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Kitab ini dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, yang dikutip dan diriwayatkan melalui hadis-hadis Nabi dan athar para sahabat Nabi. Mulai dari proses penciptaan ruh, dicabutnya ruh itu dari jasad, kondisi alam kubur, hingga berbagai fase yang harus dilalui oleh seluruh makhluk pada hari kiamat kelak. Kali ini saya akan mengisahkan mengenai penciptaan ruh yang agung, yaitu nur baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang riwayat dalam sebuah khobar atau hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon, di mana pohon itu memiliki 4 cabang. Lalu Allah menamai pohon itu dengan nama Syajaratul Yaqin atau pohon keyakinan. Kemudian Allah menciptakan nur Nabi Muhammad di balik tabir keagungannya, diciptakan dari intan putih dengan bentuk seperti burung merak. Dan Allah meletakkan nur Nabi Muhammad dalam bentuk burung merak itu di atas pohon Syajaratul Yaqin tadi. Lalu bertasbihlah burung itu atas pohon itu selama 70.000 tahun. Masya Allah. Kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan, lalu meletakkan cermin itu di hadapan burung merak tersebut. Lalu tatkala burung merak itu memandang ke cermin tersebut, maka ia dapat melihat bentuk rupa dirinya dengan rupa yang terbaik dan bentuk yang terindah. Maka burung itu merasa malu kepada Allah. Lalu burung itu berkeringat, maka meneteslah darinya 6 tetesan. Lalu Allah Ta'ala menciptakan dari tetesan yang pertama nur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan yang kedua Allah menciptakan nur Sayyidina Umar. Dan dari tetesan yang ketiga Allah menciptakan nur Sayyidina Utsman. Dan dari tetesan yang keempat Allah menciptakan nur Sayyidina Ali. Dan dari tetesan yang kelima Allah menciptakan nur bunga mawar. Dan dari tetesan yang keenam Allah menciptakan nur padi. Kemudian bersujudlah nur-nur yang berasal dari nur Nabi Muhammad itu sebanyak 5 kali. Maka jadilah bagi kita 5 sujud itu sebagai suatu kewajiban yang tertentu waktunya. Karena Allah Ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umat beliau. Kemudian Allah Ta'ala memandang ke nur Nabi Muhammad itu sekali lagi. Maka berkeringatlah nur tersebut karena malu kepada Allah Ta'ala. Lalu dari keringat hidung nur tersebut maka Allah menciptakan para malaikat. Dan dari keringat wajah nur tersebut maka Allah menciptakan arash, kursi, Al-Lauhul Mahfudz, kolam, matahari, bulan, berbagai tabir kekuasaannya, bintang-bintang dan segala benda yang ada di langit angkasa raya. Dan dari keringat dada nur tersebut maka Allah menciptakan para nabi, para rasul, ulama, para syuhada dan orang-orang soleh. Dan dari keringat punggung nur tersebut
maka Allah menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat sholat di dunia di permukaan bumi. Dan dari keringat dua alis nur tersebut, maka Allah menciptakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang beriman laki-laki dan perempuan, dan orang-orang Islam laki-laki dan orang-orang Islam perempuan. Dan dari keringat dua telinga nur tersebut, maka Allah menciptakan ruh-ruh orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Majusi, dan ruh-ruh orang serupa mereka itu dari kalangan orang-orang kafir, para penentang agama, dan orang-orang munafik. Dan dari keringat dua kaki nur tersebut, maka Allah menciptakan bumi dari timur sampai ke barat dan segala yang ada di bumi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada nur Nabi Muhammad itu, "Lihatlah ke depanmu, wahai nur Muhammad." Maka nur Nabi Muhammad itu memandang, lalu nur itu melihat di depannya terdapat nur yang lain, dan di belakangnya terdapat nur, dan dari sebelah kanannya terdapat nur, dan dari sebelah kirinya terdapat nur. Dan mereka, nur-nur tersebut adalah nur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian nur-nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Subhanallah. Kemudian Allah menciptakan nur para nabi dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kembali memandang nur Nabi Muhammad itu, maka tercipta dari nur tersebut akan ruh-ruh para nabi. Maksudnya, Allah menciptakan ruh-ruh para nabi dari keringat ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menciptakan ruh-ruh umat para nabi itu dari keringat ruh-ruh para nabi mereka. Jadi umat-umat para nabi diciptakan dari keringat ruh-ruh para nabi mereka. Dan diciptakan ruh-ruh orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad dari keringat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ruh-ruh orang beriman itu mengucapkan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Tiada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Selanjutnya, Allah menciptakan sebuah lampu dari batu akik merah yang dapat terlihat bagian luar lampu itu dari bagian dalamnya. Kemudian Allah menciptakan bentuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti bentuk tubuh beliau saat di dunia. Kemudian Allah meletakkan bentuk tubuh itu di lampu dari akik merah ini. Lalu tubuh itu berdiri di sana seperti berdirinya beliau di dalam sholat. Kemudian ruh-ruh para nabi berkeliling di seputar nur Nabi Muhammad tersebut. Lalu mereka bertasbih dan bertahlil seukuran waktu 100.000 tahun. Masya Allah. Kemudian Allah Ta'ala memerintah semua ruh-ruh itu agar mereka memandang kepada bentuk tubuh Nabi Muhammad tersebut. Lalu mereka pun memandang ke bentuk tubuh itu. Maka di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kepada bentuk tubuh Nabi Muhammad tersebut. Maka jadilah ia kelak di dunia sebagai khalifah dan penguasa di kalangan para makhluk. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat dahi beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pemimpin yang adil. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua mata beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai penghafal bagi firman-firman Allah. Masya Allah.
Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua alis mata beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli ukir. Dan di antara mereka ada orang-orang yang ruhnya melihat kedua telinga beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pendengar setia dan orang yang memfokuskan diri. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua pipi beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang baik dan pandai. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua bibir beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai seorang menteri. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat hidung beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai seorang hakim, dokter, dan ahli minyak wangi. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat mulut beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang rajin berpuasa atau ahli thariqat. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat gigi beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia berparas rupawan di antara para lelaki dan para perempuan. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat lidah beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai utusan atau juru bicara para penguasa. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat tenggorokan beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pemberi petuah, penasihat, atau muadzin, juru ajan. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat janggut beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pejuang di jalan Allah. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat leher beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pedagang. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua lengan atas beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli berkuda dan ahli pedang. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat lengan atas beliau Nabi Muhammad sebelah kanan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai tukang bekam. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat lengan atas beliau Nabi Muhammad sebelah kiri, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang bodoh. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat telapak tangan beliau Nabi Muhammad yang kanan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai kasir dan ahli mode, desainer atau perancang busana. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat telapak tangan beliau Nabi Muhammad yang kiri, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli takaran atau timbangan. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua tangan beliau Nabi Muhammad yang sebelah kanan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai dermawan dan orang yang cerdas. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat punggung atau telapak tangan beliau Nabi Muhammad yang sebelah kiri, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang kikir, pelit. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat punggung telapak tangan beliau Nabi Muhammad yang sebelah kanan, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai juru masak atau koki, ya, chef. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat ujung-ujung jari tangan beliau Nabi Muhammad yang sebelah kiri, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli tulis, penulis, sekretaris, notulen, pengarang, wartawan, ya. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat jari jemari Nabi Muhammad yang kanan,
maka jadilah ia kelak di dunia sebagai penjahit. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat jari jemari nur Nabi Muhammad yang sebelah kiri, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli besi. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat dada beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai cendekiawan, orang terhormat dan pejuang. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat punggung beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang rendah hati dan orang yang taat kepada perintah syariat agama. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat lambung beliau Nabi Muhammad yang sebelah kiri, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai ahli perang. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat perut beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang qanaah dan orang yang zuhud. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua lutut beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang rajin ruku' dan orang yang rajin sujud atau rajin ibadah, ya. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat kedua kaki beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai pemburu. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat bagian bawah kedua telapak kaki beliau Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang suka berjalan atau pengembara. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya melihat bayangan beliau nur Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai penyanyi dan ahli alat musik, pemusik. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya tidak melihat sedikit pun dari beliau nur Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang kafir atau orang Majusi. Dan di antara mereka ada orang yang ruhnya tidak dapat memandang sedikit pun dari beliau nur Nabi Muhammad, maka jadilah ia kelak di dunia sebagai orang yang mengaku Tuhan, seperti halnya Fir'aun dan yang lainnya.